Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Hairun. Saya adalah guru PAI di SMA Islam Margolembo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saya adalah salah satu dari peserta PPG untuk tahun 2023. Saya masuk di bimbingan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kaitannya dengan PPG tahun ini, saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu untuk membuat video pembelajaran. Oleh karenanya, pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk kelas 10 SMA Islam Margolembo untuk pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, mari kita sama-sama mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk di kelas 10. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita berdoa, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan melakukan literasi membaca Al-Qur'an selama 10 menit. Apa tujuannya? Mudah-mudahan dengan literasi membaca Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan pemikiran kita untuk dapat memahami dan mengerti, dan dibukakan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan materi-materi atau atas materi-materi yang akan kita pelajari nantinya. Oleh karenanya, untuk literasi pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kepada anak-anak sekalian, boleh dimulai untuk membaca Al-Qur'an. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan muttaqin. Alladzina yu'minuna Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a
yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekalian, pada hari ini kita masuk kepada bab 2 ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ikhlas. Ya. Ikhlas, keikhlasan beribadah kepada Allah. Ini materi kita. Kemudian anak-anakku sekalian harus mampu memahami tentang apakah ikhlas itu, terutama yang berkaitan dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas beribadah kepada Allah itu adalah melakukan ibadah hanya mengharapkan ridho Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah yang diperintahkan kita dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sampai akhir ayat. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah dengan mengharap ridhonya, bukan mau dipuji, bukan karena supaya dapat hadiah, atau bukan supaya dapat pujian, atau dalam hal ini dia bukan bermaksud untuk keuntungan duniawi, akan tetapi adalah ikhlas ini betul-betul kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas ini, bagaimana upaya untuk mencapai ikhlas? Tentunya kita harus meyakini dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud atau ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala macam apa yang kita lakukan. Jadi sifat ikhlas ini erat kaitannya dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah ini. Kemudian apa tujuan kita mempelajari tentang keikhlasan beribadah kepada Allah? Tujuan. Ya. Yang pertama, tujuannya adalah tentunya kita bisa berlaku ikhlas, melatih, mendidik diri kita untuk melakukan ibadah atau kebaikan-kebaikan itu dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang satu. Yang kedua, semakin meningkatkan keimanan kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Ya. Yang ketiga, ya, tentunya bagi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyiapkan pahala yang amat mulia. Pahami tentang ikhlas ini, kalian diskusikan, berikan contoh-contohnya sikap ikhlas itu seperti apa nantinya. Setelah nanti kita akan membagi 3 kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah kalian berdiskusi, maka datangkan kesimpulan masing-masing kelompok dan kalian satu persatu nanti mewakili kelompok-kelompok untuk memberikan presentasi atau penjelasan tentang hasil diskusi kalian.
Oke, siap? Siap. Kalau begitu kita bagi kelompok. Buat lingkaran saja. Buat lingkaran. Di bab ini ya, berikan nanti apa hasil diskusi kalian tulis ya, seperti itu. Nanti disimpulkan ya. Jadi kalian diskusikan bab ini ya. Kalian diskusikan bab ini, nanti disimpulkan. Nanti masing-masing kelompok memberikan persentase dari apa yang didiskusikan. Oke, siap ya. Jadi kerjasama ya, kerjasama. Masing-masing mengeluarkan idenya, masing-masing menganalisa ya dari materi tentang keikhlasan beribadah ini ya. Yang diharapkan nanti ada hasil diskusi kalian yang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya berikan waktu diskusi sekitar 20 menit. Diskusi sudah berakhir ya. Sekarang tiba saatnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oleh karenanya, untuk pertama yang mempresentasikan hasil diskusinya, saya persilahkan kepada kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 3 yang hasil diskusi kami, yaitu Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 mengajarkan kepada kita untuk selalu mengharap ridaan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita harus berdasarkan ridha Allah. Salat kita, ibadah dan hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Kita melaksanakan salat bukan karena takut kepada orang tua. Berbuat baik bukan karena ingin dipuji orang lain, dan kita belajar bukan karena ingin dihargai orang, melainkan semuanya karena mencari ridha Allah, cinta dan takut kepada Allah. Sekian dari kesimpulan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakilan kelompok 2, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rangkuman dari kelompok kami. Surah Al-Anbiya ayat 5 memberitahukan bahwa Allah tidak pernah menyuruh manusia pada jalan yang tidak diridhoinya. Tetapi Allah hanya menyuruh umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, tidak menyekutukan Allah. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Oke. Ya. Sekian rangkuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian untuk memberikan kesimpulan atau persentase, sekarang kita berikan kesempatan pada kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kata-kata hanya menyembahnya mengandung pengertian jin dan manusia tidak memiliki tugas, tujuan dan pilihan lain dalam hidupnya kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak sekalian, saya sudah, setelah kita berdiskusi
diskusi, kemudian kalian sudah memberikan kesimpulan masing-masing kelompok. Saya memberikan penilaian diskusi pada hari ini dengan nilai A. Tentunya ini akan menambah nilai kalian nanti untuk semester kenaikan kelas. Ya. Jadi dari kesimpulan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, maka dari kesimpulan itu saya akan menggabungkan bahwa ikhlas itu adalah yang pertama adalah tugas seorang manusia untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tadi dibacakan ayatnya dari kelompok 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa ikhlas itu adalah beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Kemudian ikhlas itu adalah ibadah yang dilakukan tanpa riya, seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 2, bahwa beribadah itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut karena orang tua atau karena takut guru dan sebagainya, tapi ibadah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena jam kita habis, maka pada pelajaran pagi pada hari ini kita akan tutup dengan sama-sama kita membaca doa. Mari kita berdoa bersama. Besok pagi dengan semangat belajar yang luar biasa, tetap semangat, tetap enjoy dalam belajar, dan bekalilah diri kalian dengan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.